Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Cak Komar di channel Panca Generasi Muda. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project ataupun aplikasi Android menggunakan React Native. Nah, di sini langsung kita ke dokumentasi React Native. Kalian search di Google browser kalian React Native. Nah, di sini kita pergi ke reactnative.dev. Langsung ke dokumentasinya. Lalu ke environment setup. Nah, di sini saya menggunakan React Native CLI. Yang pertama yang harus kalian tentukan adalah OS apa yang kalian gunakan. Kalian menggunakan Mac OS atau Windows. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Mac OS dan target OS-nya itu Android. Kalau kalian HP-nya menggunakan iOS ataupun Apple, kalian bisa pilih iOS. Karena saya menggunakan Android, maka saya memilih Android. Nah, berikutnya kalian harus menginstal Node dan Watchman di komputer kalian ataupun di Mac kalian. Karena saya di sini menggunakan Mac. Karena sudah pernah saya install, maka kita pergi ke langkah berikutnya. Ini juga diinstal Cache Adobe Open JDK. Ini untuk Androidnya nanti. Terus jangan lupa kita install yang namanya Android Studio. Kalian bisa cari di browser kalian Android Studio. Ini ya, android.com. Android Studio. Nah, kalian bisa download di website officialnya. Di sini download Android Studio sekitar 950 MB. Nah, setelah kalian install, kalian harus install Android SDK. Nah, di sini saya sudah install Android Studio ya. Android Studio. Terus kita harus install Android SDK. Dan kita ikuti langkah-langkahnya. Klik on configure dan select SDK manager. Kita pilih configure, terus SDK manager. Kita tunggu, masih loading ya teman-teman. Nah, di sini saya menginstal Android 10 dan Android 11. Nah, di sini tidak perlu diinstal semua. Kalian cukup install sesuai Android kalian. Kalian bisa pilih dari Android 8, 9, 10, 11. Sesuaikan dengan Android kalian atau device kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus mengkonfigurasi Android Home
di laptop kalian atau di komputer kalian. Nah, di sini saya sudah pernah setting Android Home-nya untuk laptop saya, maka saya skip. Nah, berikutnya kita ke terminal untuk membuat projectnya atau nama projectnya di sini. Di sini menggunakan npx react native init nama project. Nah, kita contohkan di folder di sini ya. Nanti saya letakkan di Komarudin terus belajar React Native. Nah, nanti akan saya letakkan projectnya ataupun folder aplikasinya di folder React Native ini. Nah, kalian sekarang pergi ke terminal, buka terminal ataupun CMD, command prompt. Oke, nah tadi ke dokumen ya, ke dokumen, terus folder Komarudin, cd dokumen slash Komarudin belajar React Native. Oke, kita sudah masuk di folder React Native ya. Terus kita copy saja di website React Native, npx React Native. Kita paste di command prompt. Kita ganti nama projectnya. Panca apps. Kita enter. Nah, untuk prosesnya ini lumayan lama ya, tergantung internet yang kalian pakai. Karena saat membuat folder ini itu sistemnya download project di React Native-nya. Ini prosesnya downloading, jadi kecepatannya yang menentukan itu internet di rumah kalian. Jadi kecepatan internet itu mempengaruhi kecepatan dalam membuat project React Native ini. Kita tunggu beberapa menit sampai prosesnya selesai. Harus sabar ya teman-teman, karena source-nya ini banyak sekali yang di-download. Modul-modulnya ya banyak yang di-download ya. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai prosesnya selesai 100%. Kita tunggu. Harus sabar ya teman-teman, jangan langsung di close command prompt-nya. Karena kalau langsung di close nanti akan korup project kalian. Tidak akan bisa di run di device kalian. Pasti ada errornya gitu. Kita tunggu saja sampai selesai prosesnya.
harus sabar ya, ini bukan berhenti, ini tetap jalan. Nah, ada beberapa yang error ya di sini ya. Oh, di iOS-nya ini ada yang kurang ya. Tapi karena saya menggunakan Android, ini tidak masalah. Kalian langsung ke folder projectnya. Kita tadi letakkan di Komarudin, terus belajar React Native. Nah, ini ya. Nah, ini sudah jadi. Tinggal sekarang kita buka Visual Studio Code. Untuk kalian yang belum install Visual Studio Code, kalian bisa download di browser kalian. Kalian ketik Visual Studio Code. Ini ya, Visual Studio Code. Atau kalian bisa langsung download link ini. Nah, ini untuk Mac. Ada juga untuk Windows. Sesuaikan dengan OS kalian. Kalian menggunakan Windows ya, kalian download Windows ya. Terus kalian buka folder project kalian. Open. Masih loading. Kita tunggu ya. Buka folder kalian yang tadi. Komarudin, terus belajar. Folder belajar. React Native. Lalu project, nama project kalian. Tadi saya kasih nama, beri nama Panca Apps ya. Kita buka. Nah, ini ya. Ini adalah file default dari React Native. Kita buka terminal dulu untuk menjalankan di Android Studio-nya. Di run di Android kalian atau di device kalian, kita install ya. Kita ke terminal. Masih loading, harap sabar. Sudah kebuka terminalnya atau CMD-nya di sini. Kita ke dokumentasinya dulu. Dokumentasi React Native. Kita kembali ke dokumentasinya. Setelah kalian selesai membuat project React Native, maka yang harus kalian lakukan yaitu menjalankan project kalian di Android kalian atau di device HP kalian. Untuk menjalankannya, kalian harus membuka folder project kalian, terus jalankan perintah ini, npx react native start. Kita copy saja.
kita paste, lalu kita enter. Di sini juga memakan banyak waktu ya untuk menjalankan aplikasi kalian di device kalian. Untuk pertama kalinya pastinya membutuhkan waktu karena harus menginstal beberapa modul di Android kalian. Nah, untuk selanjutnya relatif cepat ya untuk update-nya. Kita hentikan dulu. Sepertinya ini belum connect ya Android saya ya. Mungkin kita buka melalui command prompt bawaan dari macOS atau command prompt Windows kalian. Kita coba masuk ke projectnya, yaitu Panca Apps. Nah, sebelumnya kita pastikan Android kalian sudah kedetek sama komputer kalian. Cara mengeceknya di sini kalian ketikkan adb device. Nah, berarti di sini kalau sudah ada keterangan device, berarti Android kalian sudah kedetek sama komputer kalian. Nah, selanjutnya kita jalankan aplikasinya npx React Native Start. Oh, kita crash ya sama portnya 8081 pernah digunakan. Di mana ya? Bio 8081. Kita close dulu Visual Studio Code-nya. Mungkin ada yang jalan di port 8081. Kita run lagi. Native run Android. Kita coba kode lain, yaitu npx React Native run min Android. Nah, ini masih proses ya, proses install. Ini Android saya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai 100%. Kita tunggu saja apakah akan berhasil. Ini lumayan lama ya karena install pertama kali, karena kita butuh
download modul-modulnya. Kita tunggu ya. Kita tunggu sampai selesai. Sudah 100%. Masih belum ada aplikasi yang terinstall di sini ya. Pastikan device kalian sudah terkoneksi dengan komputer kalian. Sedikit lagi selesai prosesnya. Sudah sampai 82%. Harus sabar, yang penting bisa. Sabar ya. Jangan lupa sediakan kopi ataupun teh, cemilan untuk belajar bahasa pemrograman atau belajar membuat aplikasi Android. Sudah 95% ya. %. Maka kita klik install. Tadi ada muncul izin ya, izin untuk install aplikasi. Nah, ini masih bundling, masih proses lagi di Android-nya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kalau sudah ada tulisan welcome to React Native, maka kalian sudah berhasil membuat aplikasi di Android kalian. Nah, untuk logo awalnya seperti ini. Ada logo background hijau dan gambar boneka ya, mungkin ini ya. Gambar boneka, terus nama aplikasinya sesuai project kalian, yaitu Panca Apps tadi saya contohkan. Kita buka, maka tampilan awalnya seperti ini. Oke, mungkin cukup itu saja ya.
yang dapat saya jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga berhasil membuat project pertama kalian di Android kalian atau di device kalian. Mungkin ada teman-teman yang ada error ataupun belum bisa run di Androidnya. Kalian bisa komen di deskripsi atau di video ini. Kalian bisa komen, ataupun mungkin teman-teman ada saran buat saya, kalian bisa komen. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menonton.